prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di office atau kantor SDN Kalibaru dalam acara pemaparan diseminasi untuk guru penggerak yang akan dipresentasikan oleh Bapak Abdul Rahman angkatan ke Tanda salam kami panjatkan kepada oleh sopan Bapak Lino dan salam agenda berikutnya adalah pemaparan sebelumnya tentang kepala sekolah yang kali baik. Terima kasih Pak Ramdan yang sudah mengantarkan membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kalibaru 07, Bapak Abdul Rahman SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu narasumber, di sini narasumber ada yaitu Ibu Darti ya selaku narasumber sekaligus tim kolaborasi nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran guru penggerak. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam acara diseminasi program guru penggerak modul 1-4 tentang budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa program guru penggerak adalah program dari pemerintah yang mana bertujuan untuk memajukan pendidikan, terutama terkait dengan program pendidikan yang saat ini kita galakkan terkait dengan kurikulum Merdeka, terutama tentang profil pelajar Pancasila. Termasuk di dalamnya adalah program pembelajaran, yang mana di dalam program ini menyiapkan para pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu Bapak Ibu guru yang kompeten di bidangnya, yang membelajarkan anak, menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Begitu ya Pak Bro ya.
jadi berpusat pada siswa. Tidak seperti zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu itu kita waktu masih jadi siswa itu cara belajarnya tidak berpusat pada siswa, tapi berpusat banget sebenarnya. Karena yang kita kenal namanya CBSA. Apa itu CBSA? Ya, cara belajar siswa. Sebenarnya harapannya Bapak Ibu guru itu dalam mengajar anaknya bisa aktif gitu ya. Tapi dulu ada program yang namanya CBSA, itu catat buku sampai itu Pak Abror ya, catat buku sampai habis. Dan memang begitu pengalaman saya dulu waktu sekolah, kebetulan jadi sekretaris kelas itu siap-siap tangannya capek ya Bu ya. Jadi apa, dulu nulisnya pakai kapur ya, nulisnya pakai kapur, kapurnya warna-warni, merah, kuning, putih, hijau, hitam ya. Jadi sekretaris siap. Kalau gurunya yang males, buka bukunya, sekretaris maju, tulis di papan tulis, rangkumannya, teman-temannya semua nulis. Itu CBSA. Nah harapannya bukan CBSA seperti itu, tetapi di kurikulum Merdeka ini ada program guru penggerak, yaitu Bapak Ibu adalah sebagai agen pembelajaran ya, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, kalau nanti sudah mempunyai kompetensi sebagai guru, pada akhirnya akan memimpin sebuah sekolah, yaitu endingnya bagi calon guru penggerak akan diprioritaskan menjadi calon kepala sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, program guru penggerak ini sifatnya tidak wajib, tetapi dianjurkan bagi seluruh guru bisa mengikuti program ini, karena ini terkait dengan karir Bapak Ibu ke depannya ya, karir Bapak Ibu ke depannya. Jadi seorang guru harus punya planning. Jadi tidak stuck datang pagi pulang sore atau pulang siang ngajar. Jadi harus ada saya harus kemana ya, inovasi apa yang akan diberikan kepada siswa-siswi, sehingga anak didik kita bukan hanya mendapatkan materi, tetapi juga mendapatkan perkembangan yang optimal. Jadi di sini pendidikan di sini adalah secara holistik ya Pak Bro, ya, tidak terpisah-pisah gitu. Jadi seorang anak itu punya bakat yang yang macam-macam gitu. Nah kalau bakat itu bisa dikembangkan, nah guru penggerak lah yang akan mengarahkan ke sana dengan inovasi-inovasi yang mereka miliki. Itu untuk Pak Abror angkatan ke-7, insya Allah selama berapa bulan Pak? Selama insya Allah 9 bulan Pak Abror akan mendapatkan mendapatkan ilmu digembleng ya, kata orang Jawa ya, digembleng, sehingga nanti Pak Abror benar-benar bisa menjadi guru yang kompeten dan bisa ditularkan kepada teman-temannya. Nah, di program diseminasi ini adalah penyampaian informasi sebenarnya yang didapat di dalam program guru penggerak itu, yang disampaikan kepada teman-teman satu sekolah. Diharapkan teman-teman nanti setelah mendapatkan informasi dari kegiatan ini akan bisa menerapkan juga seperti Pak Abror. Jadi semakin banyak guru penggerak, maka semakin bagus pendidikan yang ada gitu. Jadi guru penggerak ini memang dipersiapkan untuk pionir pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu jangan tidak punya semangat untuk ikut guru penggerak. Semua harus jadi guru penggerak. Jangan merasa puas, karena sejatinya pendidikan itu akan selalu maju ke depan. Jika Bapak Ibu tidak ikut ikut serta untuk maju, maka akan tertinggal ya. Siap Bapak Ibu untuk jadi guru penggerak? Siap. Kok sendiri doang? Coba yang lain siap kan? Nah, gitu dong. Jadi masa yang jawab satu orang, yang lain ragu-ragu. Saya tanya sekali lagi ya, siap untuk jadi guru penggerak semua? Siap. Siap untuk jadi kepala sekolah? Siap.
Ya, jadi jangan khawatir. Guru penggerak bukan diperuntukkan untuk kepala sekolah, tetapi diprioritaskan apabila berminat untuk menjadi kepala sekolah. Jadi bukan serta-merta guru penggerak maka akan jadi kepala sekolah, tidak, tetapi diprioritaskan apabila ada rekrutmen kepala sekolah gitu. Nah, di dalam guru penggerak ini juga banyak hal yang positif tentunya, ya. Seperti nanti yang dipaparkan insya Allah tentang budaya positif. Budaya positif apa saja nanti kita sama-sama simak pemaparan dari Pak Abror. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang didapat hari ini bisa dimanfaatkan, diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan insya Allah nanti gantian, ya. Nanti tahun depan bisa Bu Hamdia yang ada di sini diseminasi. Kayak masih tetap ini juga ya materinya. Tahun depan bisa semuanya nggak apa-apa bareng-bareng, nanti diseminasinya bareng-bareng. Ya, kayak kemarin Bu Novi dengan Bu Darti berdua ya gitu. Nah, tahun depan Bu Hamdia, Bu Dewi, Bu Alfi, Bu Naili, Bu Aan, kemudian Bu Sari kok diem aja. Bu Sari masih bisa apa? Jadi dosennya mungkin ya pamong, guru pamong ya, guru pamongnya keren Bu, guru pamong. Jadi datengin orang-orang biar minta bertanya apa, siap menjawab gitu ya Bu Sari ya. Siap ya Bu ya. Siap. Nah, Pak Abror, saya berpesan mudah-mudahan Pak Abror selama dalam pendidikan guru penggerak bisa benar-benar maksimal mengambil ilmu dari itu dan bisa terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita semakin maju. Itu saja Pak Abror ya. Terima kasih atas waktunya. Monggo dilanjut untuk pemaparannya. Mungkin cukup beberapa waktu, 1 jam selesai Pak. Mudah-mudahan nggak sampai 1 jam tapi sudah jelas materinya gitu ya. Ya gitu ya. Minimal 1 jam. Kan budaya positif itu sudah terbayang ya Bapak Ibu. Yang positif-positif lah gitu ya. Pastinya tentu saja itulah guru penggerak. Jadi semua yang positif, yang negatif diapain? Dihilangkan. Positif-positifnya yang ditonjolkan. Oke. Terima kasih waktunya Pak Abror. Monggo silahkan dilanjut. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Kepala Sekolah SD. Oke, tentunya perubahan harus ada. Jadi mungkin di CGP ini ada perubahannya dari metode CBSA itu. Kita lihat di presentasi Pak Abror ini mungkin ada perubahan metode agar manfaatnya lebih besar lagi kepada anak didik serta rekan-rekan guru sekalian. Silakan Pak Abror untuk memaparkan materi hari ini yang bertema diseminasi modul 1.4 budaya positif. Waktu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawadihi wa dzurriyyatihi wa hibbatil kiram. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Kalibaru 07, Ibu PNC SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah Ibu Darti, dan teman-teman rekan guru SDN Kalibaru 07 Pergi yang sangat-sangat hebat dan semangat. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, tadinya mau ada yel dengan Pak Ramdan tapi beliau lupa mungkin. Baik, salawat dan salam kesannya pada baginda Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari pada akhirnya alam. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, langsung saja. Saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahman. Saya saat ini mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Yang akan saya sampaikan adalah diseminasi modul 1.4
budaya positif. Di dalamnya nanti akan saya paparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk guru penggerak ternyata ada slogannya, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kurang N-nya di bawah. Ya. Jadi tergerak ini berawal dari diri pribadi. Ya, tergerak hatinya untuk mengikuti ada kumpulan tes, kumpulan persyaratan administrasi yang ada di SIMPRIKB. Kemudian kita upload, kita penuhi semua persyaratannya. Itu berawal dari hati kita, dari diri kita tergerak. Kemudian setelah kita lulus dari persyaratan, kemudian mengikuti pendidikan seperti yang saya lakukan saat ini. Artinya apa? Saya bergerak. Setelah tergerak, saya bergerak. Bergerak apa? Dari sifat saya. Sifat sebelumnya yang belum mau berubah, dengan adanya pendidikan di guru penggerak, insya Allah bisa bergerak. Minimal saya bisa bergerak dalam diri saya sendiri. Ya, merubah hal-hal yang tadinya negatif. Mungkin teman-teman tahu yang saya pernah sering datang terlambat. Ya, terus di kelas cara belajarnya seperti apa, teman-teman sudah tahu. Nah, ada sedikit perubahan, ada sedikit pergerakan dari hasil pendidikan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, apa resultnya, apa hasilnya? Yaitu nanti diharapkan semua calon guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah, mampu menggerakkan unsur-unsur yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan masyarakat. Karena apapun yang terjadi, kita berhubungan dengan masyarakat sekitar dan juga pemangku jabatan, dalam hal ini pemerintah. Jadi harus ada kolaborasi. Lanjut. Peristiwa. Nah, ini ungkapan dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Tujuan pendidikan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Memiliki keterkaitan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, pernyataan ini disebut dengan student agency, ya. Oke, di sini perlu saya garis bawahi adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi fokus dari seorang guru atau seorang pendidik nantinya kepada murid itu adalah dua hal itu, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kan kita sedang mendidik, keselamatannya apa? Keselamatan dalam artian di masa depannya kita bekali dengan persiapan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Seperti kita waktu dulu, zaman saya kecil tidak ada handphone. Telepon rumah pun hanya beberapa orang yang punya. Tapi di kodrat zaman sekarang, anak zaman sekarang lahir saja sudah ada handphone, bahkan sudah bisa bergaul dengan gadget. Dan kemudian kebahagiaan dengan memiliki ilmu, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Itu saja singkat. Lanjut, Bang. Perasaan saya mengikuti guru penggerak. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan apa? Nah, bagaikan apa ya? Masing-masing orang pasti berbeda. Bagaikan apa? Oke, nanti saya masukkan ke berikutnya. Berani berapa, Pak? 1. Saya memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai dan peran guru, terutama dalam pembelajaran. Serta saya memperoleh pemahaman tentang kompetensi seorang guru yang nantinya akan menjadi penggerak bagi diri saya dan juga orang lain. Saya merasa senang, bangga dan bersyukur dapat mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena banyak ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh, sehingga saya antusias ingin melakukan perubahan-perubahan positif untuk memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Lanjut.
Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik, sehingga guru harus aktif mengajar dan mengutamakan ketuntasan kurikulum. Sekarang saya berpikir bahwa terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap peserta didik dan pembelajaran. Peserta didik seharusnya diposisikan sebagai subjek pembelajaran, sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara AMO, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Di sini ada yang mau saya garis bawahi dulu, yaitu dengan pola AMO. AMO itu biasanya dari orang dewasa kepada anak-anak. Jadi nggak mesti guru, orang tua pun bisa berperan, kakak pun bisa berperan. Ya, apa yang perlu kita ajarkan kepada anak didik kita? Kita harus menggali potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Nah, yang perlu kita arahkan untuk mereka berkembang potensi bakatnya adalah mengarahkan. Nah, mengarahkan itu butuh proses, dan prosesnya itulah dalam pikiran filosofi Ki Hajar Dewantara disebutnya AMO. Jadi orang dewasa meng-AMO orang yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya nanti. Penerapan ke depan atau rencana saya, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Nah, hal kecil yang baru saja saya lakukan mungkin 2 minggu yang lalu, saya datang pagi itu menyambut anak murid ya. Sebenarnya itu saya hanya menerapkan 5S: sapa, salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Awalnya hanya itu tadinya, tapi saya berdamai peran dengan Pak Suhaimin, security kita. Ternyata ketika pagi terjadi crowded sekali di lalu lintas depan sekolah. Akhirnya yang tadi awalnya saya hanya menerapkan 5S, saya tambahkan dengan penyelamatan anak didik. Jadi zona aman akhirnya saya angkat dalam pelajaran ini. Ya, untuk zona aman saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya Bu, saya izin untuk bersurat ke Sudin Perhubungan agar disediakan zona selamat sekolah anak, yaitu berupa pengadaan zebra cross atau ya boleh juga namanya. Ada juga apa tuh kon itu. Ya, itu kemarin saya sempat ajukan dan ada foto dokumentasinya. Baik, lanjut Bu. Rencana saya ke depan adalah 1, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kenapa sesuai kebutuhan? Karena kita tergantung pada karakteristik lingkungan peserta didik. Untuk Kalibaru kita di daerah pantai, tentu cara menangannya berbeda dengan anak daerah pegunungan. Anak pesisir berbeda dengan anak pertengahan kota. Saya tinggal di wilayah mungkin pertengahan kota ya. Sementara di sini daerah pesisir itu pola tingkah lakunya beda, tutur katanya beda, dan penanganannya ketika bermasalah pun dengan pendekatan yang berbeda pula. Kedua, membuat kesepakatan kelas. Ini sudah saya lakukan. Hal-hal positif apa saja yang kami buat, karena yang membuat itu sebenarnya sejatinya bukan guru, tapi adalah peserta didik. Kita ajukan maunya seperti apa, saya tulis. Kemudian dari yang sudah kita tulis, kita rangkum, pilih yang terbaik yang mana yang kita jadikan sebagai kesepakatan kelas dan harus dipatuhi bersama. Ketiga, menjadi teladan, menumbuhkan sikap santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif sesuai budaya kearifan lokal. Ini yang tadi saya bahas di poin pertama. Rencana berikutnya adalah yang keempat, memberikan semangat serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter sebagai profil pelajar Pancasila.
Kelima, melakukan refleksi atau evaluasi diri untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, masyarakat, dan juga pemangku jabatan, dalam hal ini pemerintah setempat. Keterkaitan antara materi. Terus terang, saya baru saja menyelesaikan modul 1. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi di antara kesemuanya ini ada keterkaitan materi. Makanya nanti dalam pemaparan ini akan saya hubungkan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa tercapai dengan baik ya. Silakan Bang. Itu dia fotonya ketinggalan. Oke, tujuan akhir. Dari modul 1.1, 2, 3, dan 4 semuanya mengarah kepada siapa? Yang ada di tengah. Kepada apa Ibu Guru? Profil pelajar Pancasila. Ternyata itu sasaran yang akan dicapai oleh para guru penggerak, menerapkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut. 1. Kedua, berhamba pada sang anak. Ketiga, mengibaratkan guru seperti petani. Maksudnya apa? Kesimpulan dari ketiga filosofi pemikiran KHD adalah seorang guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Pendidikan yang berhamba kepada anak sesuai kodrat alam dan zaman tentu harus diiringi dengan perkembangan nilai dan peran guru. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ada dua nilai yang harus kita mainkan, nilai dan peran. Sebagai peran guru penggerak dahulu, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana? Ya dimanapun guru penggerak itu berada. Jika dia berada di kelas, beliau itu sebagai pemimpin. Ketika dia ada di masyarakat, ya juga sebagai pemimpin. Ya, terus terang saya di masyarakat juga terjun sebagai ketua Karang Taruna, ketua remaja masjid. Jadi seorang guru itu harus bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Dan ternyata sesuai dengan materi pelajaran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah juga waktu saya di kelas 6 terlibat dalam penyusunan soal-soal tryout bersama Pak Ode ya. Siapa lagi Pak Ode yang ada di sini? Cuma kita berdua ya. Nah itu menggerakkan komunitas praktisi. Praktisinya apa? Komunitas guru kelas 6. Jadi menyusun soal-soal tryout. Ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Nah ini saya mungkin belum ya, karena masih dalam tahap pembelajaran. Tapi coachnya sekarang sudah ada, Pak Ramdan. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Nah ini kebetulan besok ya kita dalam metode cermat. Kemarin biasa sudah kolaborasi dengan guru kelas 6, karena kebetulan saya mengajar kelas 5 untuk mempersiapkan anak didik mengikuti lomba cerdas cermat Pancasila. Terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah kita apa namanya? Kita transfer, kita ajarkan teladan kita sebagai guru. Kita bisa ceritakan, Pak Guru aja begini loh di rumah, Pak Guru aja punya peran loh di sekolah. Nah, hal-hal begitu adalah contoh konkret, contoh nyata kita kepada murid. Jadi mereka bisa menilai, oh guru saya juga ternyata tidak hanya berprestasi di sekolah, juga berprestasi di masyarakat atau di luar sekolah. Kemudian nilai-nilai guru penggerak. Terbukti memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan intinya yang terakhir adalah berpihak pada murid. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi KHD dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak,
seorang guru harus melakukan pembiasaan baik yang rutin, dilakukan bersama murid, serta menciptakan lingkungan yang positif dengan menjalankan perubahan model manajemen inquiry apresiatif Bagja. Nah, apa itu inquiry apresiatif Bagja? Saya harapkan nanti teman-teman bisa mengikuti dulu penggerak, karena akan sulit setelah saat ini. Oke, lanjut. Budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, kedua konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, 4 pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi, yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Jadi kalau bisa 6 hal budaya positif ini mampu kita terapkan walaupun secara pelan-pelan ya. Harus ada kebiasaan yang rutin. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Atau setelah kita nasihati, dia tidak menjadi merasa bersalah karena dihukum. Namanya hukuman kan negatif ya, biasanya fisik atau biasanya bikin dia kapok. Itu malah tidak membawa efek bagi anak-anak. Nah, dengan adanya restitusi, anak menjadi nyaman dan dia akan berusaha untuk berperilaku jujur dan berperilaku yang lebih baik lagi. Ini dia langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Saya akan membawanya dalam bentuk contoh kasus. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Dalam hal ini saya menyampaikan ada 2 kasus. Kasus yang pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Skenario kasus 1. Marisa adalah siswi yang rajin hadir tepat waktu. Namun pada suatu hari ia terlambat datang ke sekolah. Permasalahan tersebut akan saya selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian untuk kasus yang kedua, siswa memakai seragam sekolah yang tidak sesuai pada harinya. Judul modul 1.4, budaya positif, menerapkan keyakinan kelas dan membangun budaya positif di kelas. Oke, ini dilanjut. Tujuan pembelajaran menumbuhkan keberanian murid untuk mengungkapkan pendapat tentang suasana kelas yang diinginkan. Ini tadi di dalam kesepakatan kelas ya. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk berbudi pekerti yang baik. Jadi di dalam kesepakatan kelas setidaknya ada budaya positif disiplin, jujur, tanggung jawab, dan berkomitmen. Kemudian di dalam kesepakatan kelas sebaiknya menciptakan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif. Mengajarkan murid untuk mencari solusi atas suatu permasalahan, tidak bergantung kepada guru ya, dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut, dalam kesepakatan kelas diharapkan terciptanya hubungan harmonis antara guru dan murid dengan menghadirkan suasana kelas yang diinginkan bersama. Murid dan guru dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disetujui dan disepakati bersama dengan sadar dan tanpa paksaan. Murid mampu mencari solusi atas permasalahan yang ada dan mampu menunjukkan perubahan perilaku atas masalah yang pernah dihadapinya. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Nah, tolak ukurnya apa? Kesepakatan kelas dinyatakan berhasil. Langkah-langkahnya adalah
lini masa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Untuk ke arah tersebut, saya melakukan perencanaan. Pertama, membuat rancangan tindakan aksi nyata, termasuk diantaranya ini, rancangan tindakan aksi nyata. Kedua, menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah. Jadi kita harus ada kolaborasi, tidak hanya dengan teman sejawat, juga dengan pimpinan sekolah. Ketiga, melakukan koordinasi kegiatan kepada rekan sejawat, komite sekolah, dan keluarga sekolah lainnya, dalam hal ini masyarakat sekitar. Keempat, mempersiapkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Ya, kemarin contoh kecil, ketika saya ingin melakukan zona selamat sekolah, saya setelah kolaborasi dengan kepala sekolah dapat izin, kemudian bersurat. Nah, itu sudah ada mempersiapkan sarana dan prasarana. Bagaimana sarana yang ada untuk zona selamat sekolah? Ya, saya siapkan prasarananya dengan berkolaborasi bersama Sudin Perhubungan. Itu salah satunya. Kemudian dari perencanaan ke tahap action atau pelaksanaan. Guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas pada murid. Guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian menempelnya di dinding depan kelas. 3. Melaksanakan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. 4. Menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Setelah dilakukan pelaksanaan, maka dibutuhkan refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap tindakan aksi nyata yang telah dilaksanakan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih harus disempurnakan? Guru meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan dan membuat program perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Harapan aksi nyata. Sebuah tindakan pasti ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga ada harapan. Untuk apa sih? Yang pertama, murid memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, maka murid yang lain akan mengingatkannya. Jadi di sini tidak ada hukuman. Ketika ada yang melanggar, ya diingatkan. Kenapa harus diingatkan? Ya, ini kan sudah kesepakatan kita bersama. Yang kedua, dengan menjalankan keyakinan kelas, murid belajar menghargai teman, sehingga terhindar adanya praktek bullying. Dan yang terakhir, guru lebih mudah melakukan pengawasan. Kalau suasana kelasnya nyaman, tenang, pastikan suasana pembelajaran di kelas menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, ini pembelajaran bermakna dan menyenangkan juga pernah kita dapatkan ilmunya dalam PPG. Dukungan yang dibutuhkan untuk mewujudkan aksi nyata ini adalah pertama, dukungan kepala sekolah dan warga sekolah untuk dapat melaksanakan keyakinan kelas dan menjadi teladan penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, adanya kolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk penerapan dan teladan budaya positif di rumah dan lingkungan masyarakat. Ketiga, kolaborasi guru dan murid untuk menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. Keempat, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki sekolah. Maksudnya guru bisa menggunakannya seperti ini ya. Fasilitas sekolah bisa digunakan untuk presentasi. Setelah mempelajari modul 1, 2, 3, 4, di dalam modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara mengajari kita bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidik berperan sebagai among dalam memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, serta menghamba kepada anak. Pengertiannya, penulisan bahasanya yang menghamba kepada anak. Maksudnya ya, student oriented. Tapi bahasanya sepertinya agak konotasi berbeda, yang menghamba kepada anak. Ya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya.
mungkin kita menganggap dia ini sekarang anak yang nakal, pandangan kita. Tapi setelah di SMP atau SMA ternyata anak itu tidak nakal, hanya aktif. Jadi dari segi bahasanya kita sudah salah menempatkannya. Mungkin dia tidak aktif dalam pelajaran eksakta, tapi dia ternyata aktif dalam olahraga. Psikomotoriknya lebih unggul dari eksakta. Atau tidak hanya eksakta dan psikomotorik, dia punya nilai seni. Ya, di sini kita ada ekskul marching band, ada marawis. Mereka orang-orang seperti itu bisa mengembangkan dirinya. Nah ini dia, makanya tadi saya bilang bahwa anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Ya, disebut multiple intelligence. Terima kasih sekali. Oke, multiple intelligence. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada peserta didik, tetapi dengan tuntunan, yaitu berpihak pada peserta didik, atau nama lainnya menghamba kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ini intisari dari modul 1.1. Kemudian intisari dari modul 1.2, saya mempelajari mengenai nilai-nilai guru penggerak. Apa saja? Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Serta kompetensi guru penggerak meliputi pengembangan diri dan orang lain. Jadi setelah jadi guru penggerak, saya mampu menggerakkan komunitas yang ada. Tidak hanya komunitas guru, tapi juga mampu menggerakkan komunitas masyarakat, yang pada nantinya mampu menggerakkan komunitas secara nasional. Kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kemudian kepemimpinan pengembangan sekolah. Saya dapat mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya, kemudian berusaha mewujudkan peran guru penggerak dalam sebuah aksi nyata. Salah satunya ini, dan tentunya dengan menerapkan kompetensi guru penggerak yang ada dalam diri saya. Saya juga mengukur kemampuan lah, nggak semuanya bisa saya ajarkan, disesuaikan dengan kemampuan diri. Kemudian kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan ini yang terakhir, bertanggung jawab. Jadi dalam ada aksi, ada reaksi, ada perbuatan pasti harus punya tanggung jawab. Ini nantinya yang akan kita terapkan kepada murid. Nah ini dia. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Kita kupas satu persatu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tentu. Setuju tidak? Tapi Pak, kalau di kepolisian kenapa berlaku? Betul. Kenapa di kepolisian atau di kehidupan nyata kenapa berlaku? Kita sebagai pendidik di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak, ternyata tidak. Ini pengalaman saya ketika saya menangani Imron. Saya tadi rumahnya di Gang Sate. Ketika saya datang, bapaknya dia preman, bapaknya pakai gelang bahar, pokoknya dengan perawakan yang kasar. Nah, ketika kita memberikan hukuman, mereka kebal karena sudah terbiasa. Hukuman fisik di rumah sering dilakukan. Tetapi ketika kita melakukan restitusi atau dengan hati menyelesaikannya, ternyata itu lebih paham anak-anak. Ya, padahal lebih paham aja. Nah, hukuman ternyata tidak selamanya mendisiplinkan anak. Tetapi pada kehidupan nyata, terutama pada generasi sekarang ya, ternyata tuh anak tidak punya kekuatan mental, tidak punya fondasi yang kuat terhadap akhlaknya, terhadap karakternya. Makanya di era sekarang nih, pendidikan kita lebih kepada karakter, pendidikan karakter, yaitu pendidikan profil pelajar
Pancasila. Itu yang diharapkan kalian dari pembelajaran kita. Oke, yang kedua pertanyaan berikutnya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Enggak. Buat malam main-main anak-anak. Nah, Jadi dia berulang ya, kita kasih hukuman, senang dia. terus kita yang keras dia nggak kapok, dikasih yang ringan malah menyepelekan kesannya ya. Akhirnya dia mengulangi. Ternyata pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca kan positif ya. Kemudian membersihkan halaman juga positif, menjaga lingkungan bersih. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ternyata tidak juga. Dengan hal positif yang kita lakukan tidak juga. Contohnya begini, ketika anak terlambat sekolah, kita nggak mau main kasar, kita nggak hukum, tapi kita ajak, karena kamu terlambat, kamu berdiam diri dulu di sekolah, di perpustakaan setengah jam baca buku. Berulang lagi, temennya yang lain baca buku lagi, baca buku. Ternyata nggak cuma seorang, lama-lama banyak yang terlambat. Itu yang efek buruknya. Jadi mereka menganggapnya ringan. Yang kedua, ini yang bahaya. Padahal perpustakaan itu kan tempat baik, tempat membaca banyak buku pengetahuan. Ternyata dapat berdampak negatif. Artinya apa? Anak akan menstimulus otaknya menjadi doktrin bahwa perpustakaan itu tempat hukuman siswa. Perpustakaan itu jadi benci dia. Yang seharusnya senang dapat baca buku, dia nggak mau. Anak-anak yang senang begitu diajak teman-teman ke perpus, nggak mau. Dia akan membekas sampai tua. Dan itu baru saya dapatkan setelah bertanya kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Maksudnya apa ya? Saya belum ngerti bagian ini. Karena di CGP itu kan kita buat kolaborasi kelompok 7 orang. Jawabannya ada di jawaban teman saya. Jadi itu membekas dalam pikiran anak bahwa perpustakaan itu menjadi tempat hukuman, traumatik. Kalau yang nggak suka membaca mungkin Pak, tapi kalau dia suka membaca saya yakin dia senang. Yang tadi anak itu yang tadi dihukum ke perpus, padahal kan lihat kita baiknya biar membaca. Ternyata karena kalau saya salah, saya dihukum. Hukuman saya selalu dibawa ke perpustakaan. Perpustakaan itu jadi hal yang negatif bagi dia, jadi menimbulkan traumatik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Setuju. Ekspresi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Apakah semuanya setuju? Oke, selanjutnya. Berapa orang yang setuju? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, dalam hal ini saya tidak setuju. Kenapa? Untuk awal-awal mungkin itu bisa memotivasi anak, bisa dengan pujian, bisa dengan barang gitu ya. Misalnya contoh kecil, hari ini dia berbuat baik, kita kasih coklat. Nah, besok kalau kita tidak berbuat baik, maka kita tidak kasih coklat, dia nggak mau lagi berbuat baik. Jadi kalau obat itu resisten ya, jadi dia nggak mempan lagi seperti itu. Sedangkan di guru penggerak juga kita diajarkan kita berbuat baik itu tulus, ikhlas dari hati nurani paling dalam. Jadi bukan karena A, B, dan C. Nah, yang waktu lalu saya contohkan dengan kita hadir ke sekolah itu karena apa? Sebagai PNS karena takut dipanggil dinas, atau karena takut TKD kita dipotong, atau karena memang sesungguhnya kita menyadari bahwa ini adalah tugas kita. Kita harus ikhlas dari dalam diri kita. Seperti itu Pak Abra. Terima kasih. Kan tadi awalnya boleh belajar. Betul itu. Tepuk tangan untuk Bu Darti. Saya nggak ikut berarti. Yang tadi Ibu yang sudah setuju, yang setuju. Bisa diwakili Panja. Saya setuju. Setuju dalam artian begini, ini kan penghargaannya sifatnya belum tidak harus materi kan ya. Iya. Ya. Kemudian saya lebih setuju itu karena klasikal. Karena klasikal itu anak semua sama. Semua sama. Jadi kalau ada yang salah pun kita beri A+ atau good, meskipun ada catatan. Yang betul kita tetap beri A+. Maksud saya setuju itu di sini, penghargaan yang secara klasikal. Tidak ada yang kalau diberi kalau salah atau tidak
Oke, boleh keluar kalau betul. Kalau salah, duduk. Jangan keluar, itu sama aja hukum secara tidak langsung. Jadi yang saya maksud itu penghargaan secara keseluruhan dan bukan secara itu aja. Tepuk tangan untuk Pak Jen. Jadi penghargaannya itu tidak selalu dengan materi Pak Jen ya. Memberikan apresiasi bisa dengan senyuman atau dengan sesuatu. Jadi Pak Jen tadi setuju di bagian ini. Kalau saya gimana pendapat saya? Ya. Di sini pasti kita bilangnya setuju. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Karena memang kita dididik dari kecil, setiap ada penghargaan minimal nih ada kata ucapan bagus, terima kasih. Ya, minimal ada ucapan, ada senyum, Bapak bangga sama kamu bagus. Nah, ternyata itu menimbulkan keirian bagi yang lain. Ada sisi negatif setelah dipelajari oleh para pakar pendidikan. Wah, mentang-mentang dia ranking 1, dia bisa jawab, dipuji. Itu dia. Ini kan kita bicara dengan anak. Ini anak, jiwa anak ya. Contoh, ini jiwa anak. Di sini kan motivasi belajar anak. Ada lagi? Ya tadi yang saya bilang sekolah itu tempat proses, dan minat itu kan biasa yang tugas kita adalah bagaimana membuat siswa itu benar. Proses. Walaupun dia menjawab salah itu proses dia, gitu. Oh iya dia capai seperti itu. Ada? Ya, saya salah satu yang menyatakan tidak setuju. Ketimbang aja lah itu. Salah satu sama dua. Karena apa yang dikatakan Pak Abro itu memang betul. Karena dari kecil kadang-kadang kita asal seperti itu, lama-lama sampai dewasa pemikirannya seperti itu nantinya. Dan bentuk materialistik menurut saya. Terkadang iya, ada yang setuju atau tidak setuju? Iya, biasa, Pendapatnya wajar. biasa. Biasa. Nggak masalah, kita Iya. nggak bisa Jangan mengatakan masalah tidak kan. begitu dia. Maaf. Yang bisa menyatakan tidak sahnya secara valid harus melakukan penelitian itu. yang Iya. Yang membuat bahaya terhadap ini kan terhadap anak ya, yang membuat bahaya anak Motivasi yang kita tersudutkan karena dianggap salah itu karena kita membedakan. Kalau tidak membedakan kan, meskipun dia salah tapi kita berikan ampun saja. Karena memang dia yang tadi dibilang seperti bahan Pembelajaran. Pak Abor. Bukan penghargaan, tapi lebih pada apresiasi. Kalau Iya, apresiasi. ya di kelas ketika ada anak yang mungkin tidak terlalu pintar ketika maju jawabnya salah, kita tetap memberikan apresiasi dengan cara dia itu sudah berani loh. Nah itu kita memberikan apresiasi di situ. Jadi bukan dari sisi dia bisa mampu menjawab pertanyaannya, tetapi kita apresiasi bahwa dia itu sudah berani. Nah itu akan menimbulkan dia semangat biasa tetap dihargai. Untuk motivasi. Jadi penghargaan lebih kepada apresiasi si anak, kepada mentalnya supaya mentalnya itu termotivasi untuk belajar. Jadi saya tetap dihargai kok walaupun saya salah. Kalau saya mendapat seperti itu, jadi anak tetap iya ya saya senang loh kalau disuruh maju nggak apa-apa kok, guru tetap bisa menghargai saya. Di sini banyak pendapat seru nih. Seperti yang saya lakukan juga dengan kelompok kecil. Banyak pendapat. Nah, di sini saya baca pelan-pelan ya. Memberi penghargaan atau apresiasi dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Umumnya kita setuju ya, karena yang namanya penghargaan kan nggak cuma materi. Tadi saya udah bilang di awal, bisa senyum, ucapan yang baik, pujian bagus, pelayanan bagus. Itu kita sebagai guru. Nah, tadi semua yang kita ucapkan itu peran kita sebagai guru. Yang maksud saya di sini adalah saya mau bahas peran kita itu di dalam anak, jiwa anak. Tadi saya tertarik ucapan Pak Jen yang tadi yang bisa boleh pulang. Apa itu ternyata memang ada ilmunya, ada penghargaan tapi bersifat menghukum. Kesannya baik, tapi menghukum. Itu pernah kita lakukan. Contohnya apa? Selesai berdoa, yang bisa boleh pulang ya. Ternyata itu bukan Pak Jen, ternyata guru kita selama ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Jen. Ya, jadi dengan hal seperti ini
Saya berharap teman-teman guru mulai sedikit terbuka bahwa kita benar-benar melakukan pembelajaran pendidikan itu harus berpusat pada anak. Kalau anak nggak suka pelajaran kita nanya, dia sukanya apa ya? Saya punya anak ABK di kelas, ya Bu Wid ya, Kelvin. Saya belajar sama Bu Wid cara nanyain Kevin seperti apa. Kasih pelajaran buku dia tulis, dah menteng. Pertama saya nggak ngerti. Nah itulah gunanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Bu Dewi pun kalau di kelas juga ya, dengan Pak Ceri dan yang lain. Oke, dalam hal ini kita sepakat ya. Jadi memang ada penghargaan yang sebagai hukuman, penghargaan dilakukan setelah melakukan kesalahan, dan tidak selamanya penghargaan itu dapat memotivasi peserta didik. Tidak selamanya. Oke, lanjut gua. Topik dalam eksplorasi konsep. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja kebajikan universal setelah ini? Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi itu restitusi dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas apa saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa ingin dihargai, diterima, memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kelima, restitusi. Ada 5 kontrol. Posisi manajer, posisi sebagai penghukum, dan berikutnya. Dan yang keenam, menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa saja kebajikan universal? Perubahan paradigma. Kita seharusnya disuruh praktek ini. Ya, oke, kita bayangkan di tangan kita ada kertas. Kertas ini sangat berharga, terserah atau nggak kertas, pokoknya ini sesuatu yang berharga, kita genggam. Ya, kita akan belajar posisi kontrol. Tadi di awal ada bahasa 5 posisi kontrol, tadi saya belum membahasnya. Saya langsung praktekkan aja. Oke, kita bayangkan di tangan kita, di kepala kita ini ada sesuatu yang berharga. Kemudian kita dipengaruhi oleh orang lain, mungkin oleh pacar, oleh istri, suami, atau guru, atau siapapun yang kita hormati. Disuruh untuk membuka. Kira-kira apa yang kita lakukan? Tetap mengepal sesuatu yang berharga itu, atau kita lepaskan? Silakan suara terbanyak apa? Ada yang kepal? Setuju semua dikepal? Apa dirayu saja dapat kekayaan? Kalau nilainya lebih besar, saya lepas. Kalau nilainya lebih besar, saya lepas. Lepas? Kalau yang di dalam nilai, yang maksudnya ini berharga di dalam ya. Kan sangat berharga, Ya, sangat berharga. ya. Tapi mungkin yang di luar sana memberikan saya lebih sangat berharga lagi, saya lepas. Oke. Kalau bermanfaat bagi orang lain, Nanti tawaran yang kedua, kalau nilainya lebih tinggi akan dilepas. Oh deh? Lepas aja kalau pecah Lepas. lagi. Alasannya apa? Iya, kalau lebih tinggi. Lepas aja. Lepas. Pernyataannya ya, ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita Ayo ngontrol kita. dalam genggaman kita. Nah, terus kita dipengaruhi, dibujuk, dirayu dengan sesuatu. Kira-kira kita lepas kan? Itu pernyataannya. Berarti Teman Anda dengan sekuat tenaga. Tadi kan kita bahasa tulisan gak enak ya pada umum. Sekarang saya pakai bahasa sehari-hari. Kira-kira dilepaskan? lepas lah. Oke, ada yang dilepas, ada yang tidak. Berarti kenapa? Berbeda. Alasannya? Karena ini sangat berharga. Misalnya kita punya uang di Amerika, ini passwordnya ada di sini. Kalau di rumah di Andorra bagaimana? Nah, saya akan mengendalikan tangan saya. Kalau lebih Saya akan mengendalikan kepala saya sesuai dengan isi otak yang ada di isi kepala saya. Saya tuh mau teori. aja gitu. Kalau memang ini urusan berdua, kenapa bisa? Kenapa nggak saya dulu? Gitu. Kenapa harus orang lain ambil? Saya tinggal dengan kenapa harus diberikan ke orang lain atau pencuri misalnya, rampok, jadi saya lepas gitu. Demi apa? Demi nyawa misalnya. Padahal kan ini berharga. Iya kan suami kita yang Jadi minta. kita sayangi para Kalau wanita. rampok kita nggak mau kalau Oh. rampok. Ini mau langsung dijawab atau gimana nih? Ah, Langsung dijawab ya. jawab aja. Ini jawaban saya nih. Ya, boleh bebas. Ya. Menurut Nom? Ah, silakan yang lain. Kalau dia ini banyak nih, Banyak nih. aja. Silakan menurut Nom. Sesuatu yang sangat berharga. Bicara lah, cuaca disiapin. Kalau
sesuatu yang sangat berharga misalnya di kepala teman saya tidak akan melepaskannya Pak. Ya, alasannya karena ya sangat berharga bagi saya, jadi saya pertahankan Pak. Apa yang terjadi? Oke. Masih Bu Retno katanya tidak akan dilepaskan karena sangat berharga. Pak Ustadz, ini ada hubungannya dengan agama kayaknya. Karena Pak Ustadz itu hubungan dengan agama juga mungkin bisa. Ketika milik sendiri atau milik pribadi dan itu berharga untuk diri sendiri, maka harus dijaga, dipertahankan apapun resikonya. Seperti itu. Pak, terima kasih atas jawaban saya. Karena saya orang yang setia, Pak, saya anggap terus Pak. Di sini memang kembali pilihannya kepada diri kita, ya nggak bisa ke orang lain. Disinilah tadi yang saya bilang ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi di sebelumnya ada dibahas. Nah, kalau saya jabarkan pakai teori, orang nggak ngerti nih. Makanya sambil praktek aja lah. Sesuatu berharga dalam genggaman, jadi sangat berharga bagi kita. Apakah kita dilepas? Melepaskannya hanya karena bujukan atau ancaman atau dihati rayuan? Nggak cuma rayuan, ya, ancaman mau dibunuh, bukan kalau nggak mau bunuh. Nah, ingat, ini kembali kepada prinsip. Makanya saya bilang ada hubungannya dengan nilai agama. Ketika kita sudah bicara prinsip, apapun akan kita pertahankan, betul? Contoh sudah banyak. Kalau kita kembali ke zaman Nabi, sahabat-sahabat banyak mati, dibunuh, disiksa, betul? Apa prinsip sesuatu yang sangat berharga? Apa? Iman. Ya kalau agama ya. Kan saya bilang, sesuatu yang sangat berharga apapun itu, ya apapun itu, mau dirayu, diancam, dia tetap mempertahankan. Apa ganjarannya? Sesuai apa yang diyakini. Dalam agama saya, kalau saya mau mempertahankan iman dan sampai mati pun surga. Nah itu keyakinan seperti itulah yang membuat prinsip dia kuat, maka dia mengepal tangannya. Artinya apa dalam pelajaran CGP? Inilah fungsi kontrol. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Nah ini yang sering terjadi, namanya ilusi kontrol. Ilusi, kita termakan oleh khayalan. Ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid, betul? Ilusi. Kita nggak bakal bisa mengontrol murid, itu ilusi loh. Hanya bayangan, fata morgana. Siapa yang bisa menentukan? Murid itu sendiri. Kita nyuruh dia disiplin, sampai kita ancam, datang nggak lu besok? Nggak datang jam 6, buat apa? Tetap aja dia bisa terlambat lagi. Tiba-tiba dia datang jam 6, bahkan setengah 6. Ada apa nih? Apa karena takut ancaman? Kok enggak? Kesadaran. Jadi ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid itu adalah ilusi ya. Jadi nggak bisa. Jadi mengontrol murid yang murid itu sendiri. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ternyata itu ilusi juga. Kenyataannya semakin dikritik kita bukan semakin senang, ya malah bisa menurunkan mental kita. Mungkin orang yang kuat kritik dia bisa bangun, bisa menata diri, bangun. Kebanyakan bagi orang yang dikritik apa yang timbul? Dendam. Jadi itu awal dari sebuah ilusi kritik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, tidak juga. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita seperti itu ya. Mentang-mentang kita dewasa, lebih tua dari tua anak, kita bisa memaksa, ternyata enggak. Anak pun punya caranya untuk menolak paksaan kita. Lanjut doang. Selesai. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ini tadi ada stimulus untuk kita mencoba mengumpul, ya. Kemudian ada teori kontrol. Jadi intinya siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Lanjut doang. Disiplin positif. Ini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr.
William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini poin terpentingnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebesar pengaruh apapun nggak bakal bisa, kecuali dengan terpulang kemauan dirinya sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu motif. Apa motifnya? Teori motivasi antara lain menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir win-win atau menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terakhir adalah realitas. Oke, lanjut teori. Apakah makna disiplin diambil dari bahasa Latin artinya belajar? Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini arti dari disiplin. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, menghubungkan dengan hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi sudah keluar dari rel bahwa untuk kita menerapkan disiplin kita pasti perlu hukuman. Itu yang biasanya kita salah dalam hal itu. Lanjut, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini ada profil pelajar Pancasila di sini. Ya, oke lanjut. Saya ambil 2 contoh di sini, yaitu nilai-nilai kebajikan dari IPO Primary US Program. Di sini ada nilai-nilainya. Di antara yang terakhir adalah komitmen, dan yang kedua saya ambil dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini nilai-nilai luhur yang ada yang berkembang di Indonesia. Kenapa? Nomor 1 ada. Di ilmu-ilmu yang lain tidak ada sifat ketuhanan. Tapi di Indonesia nilai kebajikan yang pertama adalah cinta Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita di Indonesia masyarakatnya adalah memiliki keyakinan religi. Di pendapat yang lain tadi bahwa yang nomor satu tuh tidak ada, cuman toleransi. Toleransi kan semua bisa melakukannya. Orang yang nggak punya agama, yang nggak punya keyakinan bisa melakukan itu. Tapi di kita di nomor 2 tadi Indonesian Heritage Foundation menempatkan nilai kebajikan yang pertama adalah cinta kepada Tuhan. Nomor 2 teori motivasi tadi sudah. Ya, umumnya manusia berperilaku baik ada tujuannya. 1, mereka menghindari ketidaknyamanan. Artinya apa? Takut dihukum. Kalau gue terlambat, takut dipus up. Nah, akhirnya kesadarannya dia itu karena ketakutan, karena ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau datang awal, dapat bonus, dapat TKD nih. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang lebih penting. Bahwa saya melakukan hal positif bukan buat orang lain, itu hanya bonus saja, tapi intinya untuk diri sendiri. Ketiga motivasi inilah yang tadi dikatakan Bu Uy. Apa itu? Motivasi eksternal dan internal, atau ekstrinsik dan intrinsik. Ini dia tujuannya, untuk memotivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Lanjut. Nah, pengertian merdeka menurut Yang Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Enggak cuma kita bisa melakukan karena disuruh, tapi kita bisa menyuruh diri sendiri. Bahasa mudanya kayak gitu. Ya. Lanjut. Apa itu restitusi? Tadi sudah menciptakan kondisi. Nah, 9 ciri yang tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak yang salah, jangan kita hukum. Kita ajari bahwa kita pun pernah melakukan hal itu. Tujuannya apa? Menenangkan sifat anak. Anak terlambat bilang, Pak Guru pun pernah melakukan kesalahan, antara lain terlambat. Jadi anak tuh merasa tenang. Oh, ternyata nggak cuma gue doang yang salah. Minimal seperti ada itu, nanti muncul sifat kesadaran dan tanggung jawab. Kedua, memperbaiki hubungan. Ternyata kita jadi makin dekat sama murid. Tawaran bukan paksaan,
menuntun, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi yang kita tuangkan apa? Kita menjual karakter kita sebagai guru, sifat penyayang, sifat pendidik. Kemudian fokus pada solusi. Nah, solusi itu ya kita harus kesepakatan antara dia. Jangan terlalu memberatkan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ya status dia sebagai pelajar dia kembalikan sebagai pelajar. Nanti ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia dapat bercerita, oh ternyata pendekatannya begini loh oleh Pak Guru. Seperti itu. Keyakinan kelas. Lanjut Bu. Mengapa tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya? Kalau peraturan yang membuat adalah orang yang punya power, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang. Bisa jadi kalau dalam kelas kita adalah guru. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah kita semua yang ada di kelas. Jadi murid dan guru ada kolaborasi. Untuk mendukung, apa sih tujuannya? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pasti anak akan senang melakukan ini. Ya. Kalau ini saya setuju banget karena saya coba hari ini dan anak menghargai apa yang Ya, sampai saat ini berlaku Pak Jen ya. Pak Jen lagi teman-teman. Semua Pak. Tepuk tangan buat Pak Jen. Semua kelas Pak. Ini kalau ikut CGP lulus ini langsung jadi PP ini. Ya, ternyata memang benar. Ketika dia ada kesalahan kita cuma cukup peraturan yang buat siapa yang keyakinan ini siapa yang buat kita bisa kan. Ketika ada yang melakukan kesalahan apa yang dilakukan itu bukan hukuman tapi berupa itu penyadaran, nasihat, jangan kita hukum. Kenapa? Karena itu sudah kita sepakati. Apa ujung-ujungnya? Disiplin, nilai positif. Oke lanjut. Ini dia. Dari peraturan kelas yang skupnya kecil menambah besar dengan adanya keyakinan kelas. Peraturan kelas ini banyak nih yang mau nih. Si A maunya ini, si B maunya ini. Ditampung lah. Jadilah keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas, jika kita berhasil melakukannya di kelas, akan memberikan dampak positif pada sekolah. Skupnya sudah besar karena sekolah terdiri dari beberapa kelas. Maka jadilah lingkungan positif sekolah. SDN Kalibaru 07. Nah, dari lingkungan sekolah di sini ada 07, di sana ada 05. Kalibaru mempunyai budaya positif. Minimal dari segi bahasa ya. Jangan ngomong kasar ya, jangan ngomong kotor ya. Itu sudah budaya positif. Lama-kelamaan seperti yang kita alami sekarang. Ya mungkin Pak Jan udah punya cucu dari anak murid yang dulu emaknya zamannya sekolah kelakuannya begitu. Sekarang orangnya sudah dewasa, udah punya anak. Apakah dia melakukan tindakan yang sama kayak dia kayak dulu waktu zaman sekolah ngomongnya salah-salah? Enggak kan? Nah, sudah mendapatkan ilmu dari Pak Jan tentang tutur kata yang sopan, akhirnya timbullah di Kalibaru budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kita disuruh milih nih, yang mana keyakinan kelas? Saya kasih waktu. Oke, saya balikin lagi. Keyakinan kelas itu yang buat siapa? Sama-sama. Anak murid dengan guru. Artinya apa? Jawab kalau dalam bahasa Indonesia namanya kami. Tepuk tangan buat guru. Artinya kami. Karena kita yang buat. Murid bersama guru. Jangan kami guru dan murid. Apa tanggung jawabnya? Saling menyayangi. Kami murid, hanya murid aja harus punya semangat belajar karena guru tidak perlu ya. Kemudian kami murid peduli dengan teman-teman. Guru semangat mengajar Pak. Ya, jadi ini yang disebut keyakinan. Nah ini dia. Tadi ada beda tipis antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini bahasa perintah ya. Contohnya, kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Dilarang ganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita hormati apa? Menghormati orang lain. Hadir setelah 15 menit. Menghormati orang lain, punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ada unsur
masa hidup sehat, bergantian menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, saling menjaga kesehatan. Jadi keyakinan pas itu intinya adalah nilai-nilai yang kita bangun bersama dan ditaati bersama. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Semua ini akan terwujud kalau kita hidup. Betul? Untuk mencapai itu apapun pasti kita lakukan. Di hutan adanya cuma daun-daunan, jadi kita makan daun. Namanya penting bertahan hidup. Kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Tiga, penguasaan. Kita ingin jadi pemimpin, kita ingin menyuruh orang. Itu sifat dasar manusia. 4, kebebasan, nggak mau diatur. 5, mempunyai kesenangan atau hobi. Lanjut 2. Kenapa lopi? Bisa gambarnya lopi. Itu buat model. Lanjut, ini dia 5, posisi kontrol. Ya, ini yang saya tandai. Terkadang kita berada di posisi sebagai penghukum. Terkadang kita berada dalam posisi pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini semua pernah kita lakukan. Contoh menangani kasus gini. Kalau kita menyadarkan anak, ayo dong kamu bikin PR, ayo dong kamu jadi petugas upacara. Masa kamu nggak mau bantuin ibu sih? Nah, kata-kata itu kita berperan sebagai apa? Penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, manajer. Bersikap seperti teman. Masa kamu nggak kasihan sih sama ibu? Nah, itu bertindak sebagai teman. Sebagai pemantau, kita apa-apain kalau perbuat kesalahan, ditegur pun nggak cuma dilihatin aja. Oh, yang buat kesalahan ini. Mungkin udah lagu. Kita kan ditandai tuh di sini kalau apa peraturannya, tidak ada tindakan konkret, menyesuaikan diri, yang menghitung, ya tidak ada. Kemudian sebagai manajer, dari keempat ini, dari kelima hal ini, sebaiknya sebagai seorang pendidik kita berada sebagai manajer. Lanjut Bang. Pak. Ya. Mundur. Saya minta apa? Yang tadi tolong Mundur, Pak. Difotokopi disebarkan ke kelas-kelas untuk saya pribadi. Ya. Nanti Fahri saya kasih lah. Iya, di print aja di print. Iya, maksudnya pribadi saya juga perlu Nanti Pak yang buat CGP bonus. saling mengingatkan. Saya butuh itu. Lanjut. Pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya apa? Si anak jadinya membuat rasa bersalah. Ini contoh nyata. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dihukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah ibu nih. Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Biasanya kita gitu kan. Bagus, kasih stiker atau kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita selaku guru menanyakan solusi, menawarkan. Siapa yang jawab? Anak. Artinya anak secara tidak sadar melakukan solusi masalahnya sendiri. Peran kita sebagai apa? Manajer. Ya. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Waduh, kita divonis. Lu lagi. Jadi bahasanya sebagai penghukum. Lanjut Bang. Bergerak antara. Nah, posisi kita sebagai guru kadang berperan sebagai peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai, manajer maupun memperbaikinya. Nah, di sini seharusnya yang jawab kita pribadi di sini. Kalau kamu tidak, saya akan. Dari diri kita sebagai guru, kita jawab secara jujur, lalu kita terapkan kepada murid. Misalnya kita contoh kasus, kalau kamu tidak terlambat, saya akan apa? Kalau kamu tidak apa, jawabannya apa? Jadi biasakan anak memiliki sikap tanggung jawab. Lanjut. Segitiga restitusi yang tadi saya bahas, saya ambil yang bagian dalamnya aja. Di sini menstabilkan identitas ini langkah awal. Ketika anak melakukan kesalahan, yang kita tanyakan ini, kita menenangkan dulu. Namanya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita jangan contoh orang lain, ke diri kita aja bahwa pernah kok begini. Tujuannya menenangkan anak. Kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bukan orang yang
pernah terlambat, banyak ada yang terlambat. Setelah menstabilkan baru kita validasi. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya dia terlambat, gimana caranya supaya nggak terlambat? Supaya anak menjawab. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Kenapa sih kamu terlambat setiap hari? Oh, biasanya cuma satu pak. Saya di rumah berlima, mandi bergantian. Jadi saya paling terakhir, makanya saya terlambat. Setelah udah tahu, ada nggak cara yang lebih efektif? Mungkin dia datang pagi mandi di sekolah atau apa. Nah ini kan memvalidasi kebutuhan. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kalau kamu terlambat, apa itu kan kita sudah ada keyakinan keras bahwa hadir 15 menit sebelum belajar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti kalau sering terlambat, nggak punya disiplin. Nah hal-hal seperti ini secara tidak sadar kita telah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Lanjut. Terakhir mungkin nah ini ya, menstabilkan identitas. Boleh dibaca dulu. Kalau kita sudah mengatakan ini, minimal anak tenang. Minimal anak tenang. Yang kedua bahwa setelah menstabilkan validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, keyakinan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan nah, ini juga kisah nyata lagi Pak sama Pak Jen. Setelah ditegur anak itu sama Pak Jen, itu anak disuruh diem dan Pak Jen nggak ngomong. Ternyata pelajarannya ada Pak Jen. Intervensi 30 detik. Jadi ketika Pak Jen nanganin anak, tuh anak disuruh diem. Mungkin anak bisa nangis atau sadar sendiri. Ternyata tujuannya ini. Ya, secara nggak sadar kita menerapkan ini. Dan yang terakhir, refleksi kita sebagai seorang guru. Hal apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul? Peran Among seperti apa? Saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Masih ada perubahan ya? Terakhir, terima kasih. Salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya pengimbasan ini kita dapat berubah ya bersama-sama, tidak hanya saya, tapi juga kita dapat menggerakkan komunitas sekolah. Tujuannya satu, menuntun peserta didik, mengamong pada peserta didik agar mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soni Noviari, biasa dipanggil Bu Novi. Saya adalah rekan satu sekolah dengan Pak Abdul Rahman. Saya juga satu rekan sejawat sesama guru kelas 5. Menurut saya Pak Abdul Rahman dalam pembelajarannya sudah sangat bagus sekali. Beliau adalah guru yang kreatif dan inovatif, selalu memberikan kegiatan pembelajaran dengan membuat anak-anak menjadi aktif. Kemudian juga praktek-praktek pembelajaran yang tidak biasanya. Nah, lalu beliau juga seorang guru marching band, pelatih marching band yang sudah membawa nama baik sekolah, menjuarai perlombaan marching band di tingkat kota, dan tidak diragukan lagi mengenai prestasi beliau. Kemudian kami juga sering berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran, menentukan metode-metode apa saja yang akan diberikan kepada anak-anak dalam kegiatan belajar di kelas. Kami juga sering berkolaborasi dalam kegiatan sekolah, baik itu kegiatan yang bersifat
keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi Itu saja, sukses selalu Pak Bror, dan jaya selalu, semoga segalanya dipermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.